Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Youngster Manchester United ini bakal menjadi bintang baru bagi Setan Merah. Sebuah pujian diberikan oleh Bruno Fernandes kepada Toby Collier. Dia menilai sang pemuda bakal menjadi pemain top untuk Manchester United di masa depan. Dini hari kemarin Manchester United menjamu Rangers di Old Trafford pada lanjutan Liga Eropa musim ini. Di pertandingan itu Ruben Amorim memberikan kesempatan kepada Collier untuk menjadi starter di lini tengah Manchester United. Di pertandingan itu sang pemuda tampil dengan impresif. Dia solid dalam membantu pertahanan dan aktif membantu serangan sebelum akhirnya dia digantikan di babak kedua. Fernandes mengaku terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan sang junior di laga kali ini. Toby Collier adalah anak yang luar biasa, ungkap dari Bruno Fernandes. Menurut Fernandes, Collier benar-benar bermain dengan determinasi yang tinggi sepanjang pertandingan itu. Dia menunjukkan hasrat yang besar untuk membela Setan Merah. Dia adalah contoh yang bagus bagaimana seharusnya seorang pemain profesional beraksi. Dia menjadi teladan yang bagus untuk para pemain akademi mengenai bagaimana bermain di tim utama. Dia menunjukkan betapa dia ingin bermain di dalam tim utama. Tambah dari Fernandes. Fernandes juga menyebut bahwa sang junior menunjukkan sikap yang bagus selama sesi latihan. Jika dia terus melanjutkan ini, Fernandes yakin Toby Collier bakal menjadi pemain yang penting bagi Manchester United. Dia berlatih dengan bagus di setiap minggu, di mana dia berlatih di level yang maksimal. Dia anak yang baik yang selalu ingin untuk belajar. Dia selalu ingin belajar dan mendengarkan, dan dia punya kualitas yang bagus sebagai seorang pemain. Dia agresif saat tidak membawa bola. Dia juga agresif saat berlari membawa bola. Dia bakal menjadi pemain yang jauh lebih bagus setelah ini. Tambah dari Fernandes, Collier berpotensi dilibatkan lagi oleh Ruben Amorim di akhir pekan ini. Setan Merah bakal bertandang ke London untuk menghadapi Fulham di pekan ke-23 IPL di musim ini. Setelah tawaran kedua ditolak, Lecce ultimatum Manchester United bayar 676 miliar rupiah atau tidak sama sekali. Klub Serie A Lecce telah mempertegas sikap mereka terkait masa depan Patrick Dorgu, bek muda berbakat yang tengah menjadi incaran dari Manchester United. Lecce menegaskan bahwa mereka hanya bakal melepas Dorgu pada bursa transfer Januari 2025 ini jika Setan Merah bersedia memenuhi harga yang mereka tetapkan, yaitu 40 juta euro atau setara dengan 676 miliar rupiah. Dorgu yang baru berusia 18 tahun telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa berkat performa impresifnya di sektor kiri lini pertahanan Lecce musim ini. Meski begitu, pihak manajemen Lecce berharap pemain asal Denmark itu dapat bertahan setidaknya sampai akhir musim, kecuali ada tawaran besar yang sesuai dengan valuasi klubnya. Menurut laporan, Manchester United telah melayangkan dua pendekatan untuk merekrut Dorgu, namun hingga saat ini kedua tawaran itu masih belum cukup untuk meyakinkan Lecce. Tawaran pertama Manchester United berada di kisaran 27 juta euro. Setelah langsung mendapat penolakan, Setan Merah kembali dengan penawaran kedua yang kabarnya berada di atas angka 30 juta euro. Sayangnya Fabrizio Romano kini mengabarkan bahwa Lecce bersikukuh pada angka 40 juta euro sebagai syarat untuk melepas sang pemain lebih awal. Situasi ini membuat Manchester United cukup kelimpungan. Soalnya mereka sejatinya diklaim sudah mengamankan kesepakatan pribadi dengan Dorgu. Langkah Manchester United untuk memperkuat skuad mereka di tengah musim nampaknya membutuhkan usaha ekstra jika memang ingin mendapatkan tanda tangan dari Patrick Dorgu. Dengan tenggat waktu bursa transfer Januari yang semakin dekat, masih belum jelas apakah klub Premier League itu bakal menaikkan tawaran mereka atau menunggu hingga musim panas mendatang untuk melanjutkan proses negosiasi mereka. Pertukaran sensasional di depan mata Garnacho dan Kuku masuk radar Manchester United dan Chelsea. Manchester United dan Chelsea dikabarkan sedang menjajaki kesepakatan pertukaran sensasional antara Alejandro Garnacho dan Christopher Kuku. Kedua pemain ini belum menampilkan performa terbaiknya di musim ini dan kini dikaitkan dengan potensi pindah klub. Menurut laporan dari Mailsport, Chelsea sangat tertarik pada Garnacho dan telah mengajukan pertanyaan resmi kepada Manchester United. Klub London itu siap mengajukan tawaran konkret sebesar 65 juta pound sterling. Namun United dikabarkan lebih memilih opsi pertukaran dengan Christopher Kuku. Garnacho, pemain 20 tahun yang memenuhi syarat sebagai pemain lokal, menjadi target utama Chelsea setelah Napoli mengalihkan fokus mereka ke bintang Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
Namun Napoli masih sempat mengajukan tawaran 45 juta pound sterling hingga 50 juta pound sterling untuk Garnacho sebelum mengalihkan perhatian mereka. Di sisi lain, Christopher Nkunku merasa frustrasi dengan waktu bermainnya yang terbatas di bawah manajer baru Chelsea, Enzo Maresca. Pemain asal Prancis itu baru mencatatkan 3 kali starter di Liga Inggris musim ini dan mulai membuka opsi untuk hengkang. Bayern Munchen dikabarkan juga tertarik untuk mendatangkan Nkunku, tetapi Manchester United muncul sebagai kandidat kuat melalui rencana pertukaran pemain. Manajer Manchester United Ruben Amorim memilih bersikap diplomatis saat ditanya mengenai masa depan Garnacho setelah kemenangan dramatis melawan Rangers di Liga Eropa. Amorim mengaku Garnacho adalah pemain yang penting bagi tim, tetapi masa depannya masih menjadi teka-teki besar hingga bursa transfer ditutup. Jika terwujud pertukaran Garnacho dan Nkunku menjadi opsi menarik bagi kedua tim. Penilaian harga kedua pemain yang hampir setara. Chelsea meminta 60 juta pound sterling untuk Nkunku, sedangkan United menginginkan 65 juta pound sterling untuk Garnacho, membuat opsi barter lebih realistis dibandingkan transaksi tunai. Selain itu, menjual Garnacho sebagai pemain lokal bakal memberikan Manchester United keuntungan besar dalam memenuhi pedoman Profit and Sustainability Regulation, terutama mengingat potensi mereka gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Meski belum mencapai performa terbaiknya, baik Garnacho maupun Nkunku telah mencetak masing-masing 3 dan 2 gol di Liga Inggris musim ini. Garnacho juga menjadi starter dalam 11 dari 22 pertandingan United, sementara Nkunku hanya 3 kali dipercaya menjadi starter untuk Chelsea. Tinggalkan Manchester United, Antony sudah tiba di Spanyol dan segera resmi jadi pemain Real Betis. Antony semakin dekat untuk bergabung dengan klub La Liga Real Betis. Antony didatangkan dari raksasa Premier League Manchester United dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim 2024-2025. Antony yang dibeli oleh Manchester United pada 2022 dengan harga mencapai 100 juta euro dari Ajax. Tengah menghadapi kesulitan di Old Trafford, dia tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Kepindahan Antony ini semakin memungkinkan setelah pemain yang sempat menjadi andalan Erik ten Hag itu menunjukkan ketertarikan untuk hengkang dari Old Trafford. Kini Antony memiliki peluang untuk memulai babak baru dalam karirnya, berharap bisa menemukan kembali performa terbaiknya di kompetisi La Liga. Jumat 24 Januari malam, Manchester United dikabarkan memberikan lampu hijau kepada Antony untuk terbang ke Spanyol guna merampungkan proses kepindahannya ke Real Betis. Pada Sabtu 25 Januari dini hari, Romano menyebut bahwa Antony sudah tiba di Sevilla untuk menjalani proses tahap akhir sebelum diresmikan menjadi pemain Real Betis. Antony bakal direkrut Real Betis dengan status pinjaman hingga akhir musim tanpa disertai klausul pembelian permanen. Namun mereka menyertakan klausul jaminan waktu bermain. Artinya Antony bakal kembali ke Manchester United di musim panas nanti. Kabar terbaru menyebut bahwa Real Betis bersedia menanggung 84% dari total gaji yang didapat Antony di MU, sekitar 105.000 pound sterling atau lebih dari 2 miliar rupiah per pekan. Sejak kedatangannya di Inggris, Antony kesulitan menemukan performa terbaiknya. Dalam 96 penampilannya bersama Manchester United, Antony hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 5 assist. Meski demikian, dia turut berkontribusi dalam meraih 2 trofi, yaitu Piala Liga Inggris dan Piala FA. Namun seiring dengan persaingan ketat di lini serang Manchester United dan kehadiran pemain baru, Antony mulai tersingkir dari skuad utama Manchester United.